Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi collection di MongoDB. Apa itu collection? Collection itu adalah tempat menyimpan dokumen. Jadi mirip kayak di relational database itu kayak tabel ya. Nah, maksimum per dokumen yang bisa disimpan adalah 15 MB. Jadi kalau kita bikin satu dokumen, itu maksimum saat ini, saat saya buat videonya ini, MongoDB supportnya adalah 16 MB. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin dokumen, pastikan tidak lebih dari 16 MB. Nah, kalau teman-teman bikinnya, kita kan pakainya JSON ya kalau MongoDB. Itu kalau misalnya teman-teman bikin nested object di dalam JSON-nya, itu cuma boleh sampai 100 level nested. Ya, saya sendiri jarang sih bikin sampai sedalam ini ya. Rata-rata sih mungkin cuma 2 atau 3 level aja itu udah menurut saya udah lumayan dalam gitu ya. Nah, ini kalau di MongoDB maksimum nested levelnya adalah 100 level. Ini beberapa function yang ada di database yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi collection. Contohnya yang pertama adalah db.getCollectionNames. Ini digunakan untuk mengambil semua nama collectionnya. Kalau teman-teman pengen bikin collection baru, teman-teman bisa menggunakan perintah db.createCollection. Terus di sini tinggal masukkan nama collectionnya. Ini bikin collection baru. Kalau teman-teman pengen ngambil collection, itu teman-teman bisa menggunakan db.getCollectionName. Atau lebih singkatnya, db titik langsung sebutkan di sini nama collectionnya. Ini otomatis pakai db.getCollectionName. Atau kalau teman-teman pengen dapat informasi tentang semua collection, teman-teman bisa menggunakan db.getCollectionInfos. Nah, biar lebih enak kita langsung praktekkan. Jadi di sini saya akan belajar pakai database belajar, terus saya akan bikin database ya. Bikin collection db.create collection. Lalu di sini contoh misalnya seperti ini. Enter, oke. Sekarang kita show database. Sudah ada belajar, ukurannya 0 GB. Nah, sekarang kalau saya show collections, ini untuk melihat semua data collectionnya, itu ada contoh, atau bisa juga menggunakan perintah yang sebelumnya kita bahas, yaitu db.getCollectionNames. Jadi db.getCollectionNames seperti ini. Nah, ini keluar ada satu satu collection, contoh. Saya coba lagi db.createCollection produk misalnya, db.getCollectionNames, keluar contoh dan produk. Nah, kalau saya pengen lihat informasinya, saya cukup menggunakan getCollectionInfo. Jadi db.getCollectionInfos. Nah, ini keluar nih. Ada 2 ya, dalam bentuk JSON. Yang pertama ada contoh, tipenya collection, informasi, indeksnya, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas sambil jalan. Ini juga sama, ada produk, tipenya collection, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman pengen ngehapus database, atau ngakses database dulu ya, cukup menggunakan db.getCollection. Di sini, contoh ya tadi ya namanya. Nah, keluar collectionnya, belajar contoh. Kalau teman-teman pengen ngedelete database, teman-teman bisa pakai perintah, belum ada di sini ya. Jadi di sini ada lagi, nah ini ada collection method. Jadi db collection find untuk mengambil semua dokumen. Habis itu ada db collection, nama collectionnya ya, count untuk mengambil jumlah data yang ada di dokumennya ini, di collectionnya. Kalau pengen ngapus collection, cukup menggunakan function drop. Kalau pengen lihat berapa total ukuran collection, total size. Kalau pengen lihat statistiknya, menggunakan stats. Kalau pengen lihat lebih banyak lagi functionnya, teman-teman bisa buka si link di atas ini. Ini ada semua function-function yang ada di object collection ini. Contohnya, jadi saya cukup db.getCollection gitu ya. Contoh .find untuk ngambil semua dokumen yang ada di collectionnya. Nah, cuma di sini kosong ya, atau lebih singkat db.contoh.find. Kalau teman-teman salah, db.salah.find, itu tetap nggak ada masalah. Jadi si collectionnya nggak ada masalah kalau teman-teman salah mentionnya. Kalau pengen lihat count-nya, tinggal gunakan db contoh count. Ini keluar masih kosong ya, nggak ada data sama sekali. Nah, kalau pengen ngedrop, cukup pakai drop. Kita akan
ke ini dulu, total size dan stats. Jadi DB contoh total size. Ini byte dalam byte. DB contoh stats. Nah, ini akan keluar statistiknya. Ini lumayan banyak informasinya yang bisa teman-teman. Ini contohnya, ini namanya belajar contoh. Ini size-nya ada 0 karena memang belum ada data. Ini storage size-nya, kalau di hard disk jadi berapa, ini metadatanya. Ini banyak banget sih, teman-teman bisa baca aja lebih detailnya. Kalau teman-teman pengen delete, cukup db titik nama collection-nya, misalnya contoh titik drop. Ini ngehapus. Kalau kita lihat lagi, db titik get collection names, yang keluar tinggal produk. Kalau db titik produk titik drop, ini juga kita berhasil menghapus collection produk. Kalau db get collection names, ini sekarang udah nggak ada collection lagi. Nah, saya udah bikin contoh beberapa file di dalam repository yang teman-teman lihat di GitHub. Jadi di sini di belajar MongoDB, di projectnya ada folder scripts. Di sini ada collections JS JavaScript ya. Nah, ini 3 collection. Teman-teman silakan bikin 3 collection ini. Ini sengaja saya bikin file JavaScript-nya biar bisa teman-teman buka. Karena nanti kedepannya saya akan praktekkan kode-kode yang ada di sini. Jadi biar lebih terstruktur lah ya belajarnya. Jadi di sini kita akan buat 3 collection. Yang pertama customer, products, dan juga orders. Paling simple ya teman-teman, tinggal copy paste aja. Jadi yang pertama adalah customer. Database-nya silakan sekarang misalnya saya ganti database-nya use e-commerce misal aja ya. Jadi sekarang kita pakai database-nya namanya e-commerce. Lalu kita create collection customer pertama. Yang kedua kita akan create collection product. Dan yang ketiga, yang terakhir kita akan create collection orders. Nanti kita akan coba manipulasi data, insert, update, delete di materi-materi selanjutnya untuk customer, products, dan juga orders. Next, kita akan bahas tentang data model di MongoDB.